Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat berhari Minggu bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Kembali melalui bacaan Injil pada hari Minggu ini saya merenungkan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang tahu tempat perlindungannya. Wanita ini tahu bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, dia akan memperoleh rahmat dan berkat yang ia butuhkan. Pada zaman dulu, seorang perempuan tidak layak berbicara dengan laki-laki. Tapi karena keteguhan iman wanita ini, dia datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita masing-masing? Seberapa sering kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia seperti yang dilakukan wanita ini? Apakah hanya pada saat kita butuhkan? Atau setiap hari kita datang kepadanya, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang terindah dari kita untuk Tuhan? Dalam kisah tadi, wanita meminta kesembuhan akan anaknya. Ada tantangan, seakan-akan Yesus dingin, tidak bereaksi sama sekali terhadap permintaan ibu itu. Seakan-akan ada penolakan. Tetapi tidak melemahkan iman perempuan ini untuk terus berharap kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika doa kita tidak dikabulkan, seakan-akan belum terkabulkan oleh Tuhan. Apakah kita berhenti? Ataukah kita terus datang menyembah Dia dengan satu keyakinan bahwa pada saatnya semuanya akan indah pada waktunya? Kita tidak memaksa Tuhan. Tuhan, kalau boleh, mujizat itu terjadi dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, karena iman wanita inilah, Yesus pun memuji dia. "Hai wanita, sungguh besar imanmu. Karena imanmu terjadilah menurut apa yang kau kehendaki." Mari kita pupuk iman kita. Kita sudah dibaptis. Bagaimana kita melakukan yang terbaik agar iman kita bertumbuh melalui setiap pengalaman yang terjadi. Iman juga bertumbuh ketika kita mengalami penderitaan atau salib. Tidak hanya dalam kegembiraan. Maka mampukah kita menangkap peristiwa iman dalam kehidupan kita?
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perempuan Kanaan tadi itu diuji oleh Yesus. Tetapi dia sungguh benar-benar tahan uji. Dia lulus. Dia bertahan pada iman bahwa dia yakin Tuhan akan menolong dia. Maka dia berkata tadi, Tuhan, tolonglah aku. Mari kita katakan sama-sama, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang merendahkan diri dan berharap kepadanya. Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini mengabulkan permohonan wanita ini karena imannya yang kuat. Dia adalah orang Kanaan. Tetapi dia benar-benar percaya kepada Yesus. Tidak seperti orang Yahudi yang menolak Yesus. Mari Bapak Ibu. Iman juga bertumbuh pada saat kita mengalami penderitaan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tinggal kita berseru, memohon, menyembah Dia. Mari kita lakukan itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan berat, yang selalu berseru akan Engkau Tuhan. Lihatlah iman mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Kalau boleh Tuhan, berikanlah kepada mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka masing-masing. Engkau Allah yang tidak menutup mata atas penderitaan dan kesulitan kami. Terima kasih Tuhan. Teguhkan iman kami, agar seberat apapun tantangannya kami tidak goyah, tapi percaya selalu kepada penyelenggaraanmu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.